Kembali lagi di I4033 Forensik Digital. Kali ini kita akan membahas tentang email forensik, lebih tepatnya pada email properties. Selamat belajar. Untuk lebih memahami apa yang terjadi pada eksploitasi yang sudah saya sebutkan di awal, dan apa yang akan terjadi nanti ketika teman-teman akan melakukan forensik, maka teman-teman harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan email dan bagaimana cara bekerjanya. Nah, secara pengertian, email ini adalah electronic mail, sebuah pesan yang dikirimkan atau sebuah mail gitu ya, yang dikirimkan melalui media elektronik. Dan di dalam pengiriman email ini ada beberapa alat gitu ya yang bekerja. Mulai dari yang namanya MUA atau Mail User Agent, kemudian ada MTA yaitu Mail Transfer Agent, dan yang terakhir adalah MDA yaitu Mail Delivery Agent. Nah, gimana gambaran untuk menjelaskan gitu ya bagaimana sebuah email bekerja? Maka seseorang ini akan membuka yang namanya Mail User Agent. Contohnya apa? Contohnya mungkin di teman-teman adalah buka google.com gitu ya, bagi yang menggunakan mail Google gitu ya, gmail.com gitu. Atau teman-teman membuka yang namanya Thunderbird dan lain sebagainya. Yang mana ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah platform yang digunakan untuk mengirim email. Nah, ketika kita sudah menuliskan email dengan lengkap, kemudian kita send, yang terjadi adalah dari Mail User Agent ini akan mengirimkan ke dalam sebuah device bernama Mail Transfer Agent. Biasanya protokol atau proses yang terjadi adalah dia menggunakan SMTP atau sering disebut dengan Simple Mail Transfer Protocol. Nah, dari satu SMTP menuju SMTP lain, inilah kegunaan dari MTA gitu ya. Router di sini hanya untuk menggambarkan bahwa kita masuk ke dalam yang namanya internet, sehingga bisa dimanapun MTA-nya, bisa berapapun MTA yang dilewati, dan yang akhirnya adalah kita bertemu dengan MTA akhir kita atau MTA akhir dari penerima kita gitu ya, penerima dari email kita. Dan dari MTA terakhir kita atau di Mail Transfer Agent terakhir, dia akan mengirimkan ke dalam sebuah MDA atau Mail Delivery Agent, di mana Mail Delivery Agent ini biasanya menggunakan dua buah protokol, dan teman-teman bisa memilihnya, yaitu menggunakan POP3 atau teman-teman ingin menggunakan IMAP. Nah, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan teman-teman silahkan pilih mau menggunakan yang mana. Nah, setelah kita sudah menggunakan POP3 atau IMAP gitu ya, kita sudah tentukan, maka email itu akan di-copy ke dalam Mail User Agent sesuai dengan protokol yang digunakan. Jika menggunakan POP3, maka di dalam server akan dihapus dalam database, yaitu emailnya. Kalau menggunakan IMAP, hanya di-copy saja ke dalam Mail User Agent, sementara di dalam servernya itu masih ada. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman bagaimana sebuah email bekerja. Setelah teman-teman mempelajari apa yang terjadi pada sebuah email ketika dikirimkan hingga email itu sampai ke dalam Mail User Agent teman-teman, atau mungkin bisa dikatakan Gmail teman-teman, atau Yahoo teman-teman, Rocket Mail teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, mari kita pelajari tentang yang namanya email structure, di mana kita harus tahu struktur dari email itu seperti apa sehingga nanti mudah kita melakukan yang namanya forensik. Yang pertama, ini adalah disebut sebagai header, di mana biasanya header ini berisikan tentang informasi-informasi terkait siapa pengirim, waktu pengiriman, dan juga beberapa attachment yang muncul di sana gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya sering disebut sebagai body, di mana isinya adalah tulisan atau apa yang ingin disampaikan di dalam email. Dan yang terakhir disebut sebagai attachment, adalah tempat di mana kita meletakkan
barang-barang ataupun file-file yang menyertai dari sebuah email tersebut. Nah, ini adalah struktur dasar dari email dan yang saya ambil adalah contohnya dari Gmail. Mungkin kalau teman-teman nanti menggunakan email provider lain seperti Yahoo, Rocket, dan lain sebagainya, bentuknya agak berbeda, tapi secara struktur akan sama. Nah, namun teman-teman bisa pahami bahwa header yang kita miliki bisa saja ditipu, yaitu dengan cara yang telah dilakukan di awal tadi. Dan dengan cara seperti itu, maka header kita ini belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan atau untuk melihat email tersebut aslinya seperti apa? Maka teman-teman dapat membuka yang namanya Show Original. Tempatnya adalah di dalam sebuah email, kemudian klik yang namanya kebab button atau titik 3 yang bertumpuk secara vertikal, kemudian klik Show Original. Tentu saja ini adalah cara yang dilakukan pada Gmail, dan nanti mungkin di dalam provider lain seperti Rocket Mail dan lain sebagainya memiliki cara yang agak berbeda. Namun intinya adalah kita membuka data tersebut. Berikut merupakan tampilan dari Show Original yang teman-teman lakukan. Nah, di sini ternyata informasinya lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang teman-teman lihat di dalam header yang ada di dalam email tersebut. Nah, inilah yang sebenarnya bekerja di balik layar, gitu ya. Teman-teman bisa pahami bahwa bukan hanya menuliskan header saja yang terjadi di belakang, namun ada beberapa hal yang teman-teman lihat. Mulai dari SMTP mana yang dia lewati dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk dari header sebenarnya. Nah, yang menarik adalah ternyata header ini berubah ketika kita kirim ulang menggunakan forward. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam header itu akan berubah secara total dan tidak menyisakan apapun. Dan inilah yang terjadi ketika teman-teman nanti misalnya akan melakukan forensik dan bukan melakukan dump, tetapi malah melakukan forward email. Data-data tersebut akan hilang dan tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan forensik. Dikarenakan memforward email adalah suatu hal yang tabu di dalam dunia forensik, maka dibutuhkan suatu tools yang mana dapat berguna untuk melakukan dump terhadap email yang ada di dalam email klien. Pada contoh kali ini, saya masih menggunakan Google Mail, dan di Google Mail terdapat sebuah aplikasi bernama Google Takeout. Nah, di Google Takeout ini kita dapat melakukan pengambilan data terkait email, terkait aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengan Google, dan kita dapat membuatnya sebagai sebuah catatan yang kita lihat secara offline. Nah, di sini contohnya saya ambil Gmail saja, Google Mail saja, kemudian saya ekspor, dan ini yang harus hati-hati bagi teman-teman karena ketika kita mengekspor, maka ini sangat bergantung dengan berapa banyak yang ada di dalam email kita. Seandainya hanya 1 atau 2 atau hanya 1 page mungkin akan cepat, tapi kalau sudah ratusan maka ini akan menjadi sangat lambat. Setelah Google Takeout itu selesai kita download, maka teman-teman dapat membukanya menggunakan Notepad atau Notepad++, dan teman-teman akan mendapatkan hal yang seperti di layar teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan bagaimana sebuah email ini dibuat kemudian dikirimkan ke orang lain. Kemudian ternyata di dalam perjalanannya muncul yang namanya letak-letak atau hop-hop yang diikuti oleh si email tersebut dan mengakibatkan kita memiliki header yang sangat bisa diandalkan. Nah, setelah kita mendapatkan header dan setelah melakukan extracting terhadap data-data tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk analisanya, tunggu pada video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.